Kemudian, Feng Yichen memberi Lin Nan penjelasan yang misterius. Apa? Ketika Lin Nan mendengar penjelasan Feng Yichen, dia tercengang. Bahkan Huang Tianba di sisi lain tiba-tiba membelalakan matanya, tampak sangat tidak percaya. Aliansi penjaga. Awalnya, Lin Nan masih merencanakan bagaimana menyelesaikan kesulitan yang akan dihadapinya. Jika aliansi ini benar-benar ada, itu akan sangat membantunya. Bagi Lin Nan, kesulitan yang akan dihadapinya sangat berat. Jangan bicara tentang apakah praktisi itu benar-benar akan menargetkan Yu Xiner. Sekalipun hanya guru hebat Su Geping, dia tidak akan mampu menghadapinya. Jika pihak lain benar-benar datang, dia hanya bisa melarikan diri bersama Yu Xiner. Tidak ada cara lain. Dia tidak bisa menunggu untuk mati di sini. Apakah kamu mengatakan kebenaran? Setelah ragu sejenak, Lin Nan segera berbicara dan bertanya pada Feng Yichen dengan sungguh-sungguh. Itu benar sekali, dan tidak ada yang memberontak. Meskipun jumlah orangnya tidak banyak, masih ada sekitar 40 atau 50 orang. Feng Yichen sama sekali tidak ragu dan menjawab Lin Nan secara langsung dan terus terang. Brengsek. Ketika Lin Nan mendengar berita itu, wajahnya tiba-tiba menjadi lebih bersemangat. Aliansi penjaga yang beranggotakan 40 atau 50 orang, dan semuanya sangat kuat, kekuatan tempur macam apa itu? Baiklah, bawa semua orang dan berangkat ke keluarga Ding di Pegunungan Naga Sejati. Lin Nan langsung membentuk ide yang berani dalam benaknya, dan kali ini dia ingin mengambil alih wilayah keluarga Ding sesegera mungkin. Apa? Namun, ketika Feng Yichen mendengar perkataan Lin Nan, dia tertegun sejenak. Dia tidak mengerti apa maksudnya, bahkan ekspresinya pun berubah. Keluarga Ding adalah keluarga besar di dinasti Naga Sejati. Keluarga ini sudah ada sejak lama, 10 tahun, dan memiliki warisan yang sangat kaya. Apakah Lin Nan ingin mengincar keluarga ini? Namun, akan agak tidak pantas jika melakukan hal ini tanpa penyesalan. Meskipun keluarga Ding memiliki fondasi yang kaya, mustahil bagi mereka untuk memiliki lebih dari selusin orang kuat sekaligus. Bahkan dapat dikatakan bahwa di kota Zhenlong, tidak ada kekuatan keluarga atau sekte yang dapat mengirimkan 40 atau 50 orang kuat di tingkat dewa penguasa sekaligus. Dapat juga dikatakan bahwa selama orang-orang terkuat di kota Zhenlong tidak berkumpul untuk menyerang mereka, tidak akan ada masalah. Guru, ini sepertinya. Setelah mendengar perkataan Lin Nan, Feng Yichen jelas merenung sejenak, lalu menatap Lin Nan dengan tatapan serius dan berkata. Namun dia tidak dapat meneruskan bicaranya di tengah jalan, dan dia juga percaya bahwa Lin Nan dapat mengerti maksudnya. Haha, jangan khawatir, keluarga Ding tahu ini akan terjadi. Tidakkah kamu perhatikan bahwa tidak ada orang dari keluarga Ding di alam rahasia surga dan bumi? Pada saat ini, Lin Nan tersenyum tipis, lalu menjelaskan kepada Feng Yichen di depannya. Ketika Feng Yichen mendengar kata-kata Lin Nan, dia sedikit tertegun. Hampir pada saat yang sama, otaknya berputar cepat, mencari kenangan di alam rahasia langit dan bumi. Seperti yang dikatakan Lin Nan, memang tidak ada anggota keluarga Ding. Terlebih lagi, dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia memasuki alam rahasia langit dan bumi, anggota keluarga Ding hadir, yang berarti bahwa anggota keluarga Ding telah dibasmi oleh Lin Nan di alam rahasia langit dan bumi. Baiklah, setelah ragu-ragu sejenak, Feng Yichen akhirnya menggertakkan giginya dan menjawab. Seketika, Lin Nan memanggil Yu Xiner tanpa ragu sedikit pun, lalu mereka pergi menuju keluarga Ding di Pegunungan Zhenlong bersama-sama. Adapun Feng Yichen, dia pergi sendirian setelah keluar dari hotel untuk mencari anggota aliansi. Pegunungan Zhenlong, keluarga Ding. Ding Langtian saat ini sedang duduk di posisi patriark, tetapi ekspresinya masih tidak terlihat bagus. Hari ini merupakan kejutan besar baginya. Sang pengendali muncul, dan bahkan makhluk-makhluk di luar wilayah sang pengendali pun muncul. Apa arti semua ini? Meskipun dia telah lolos, namun rasa takut dalam hatinya masih ada, yang menyebabkan jantungnya berdetak terus-menerus. Apakah orang yang pergi menyelidiki belum kembali? Setelah menunggu beberapa saat, Ding Langtian akhirnya bertanya dengan suara yang dalam. Melapor ke Tuan, dia belum kembali. Seketika itu juga datanglah seorang murid dari keluarga itu dan berbicara kepadanya dengan penuh hormat. Setelah mendengar ini, Ding Langtian tidak dapat tenang lagi, wajahnya malah menjadi semakin muram. Meskipun aneh memiliki perasaan seperti itu, Ding Langtian juga jelas merasakan bahwa ancaman kematian sedang mendekat. Turun. Kemudian dia melambaikan tangannya dan mengatakan sesuatu kepada pengikut keluarga itu. Apa yang akan terjadi pada akhirnya akan terjadi, jadi aku akan bertarung sampai mati untuk melihat apakah fondasi keluarga Dingku lebih kuat atau kamu, Lin Nan, yang lebih kuat. Tertawa. Setelah ragu-ragu sejenak, Ding Langtian segera melompat dari tempat duduknya dan bergegas menuju area retret di halaman belakang. Dia akan meminta bala bantuan. Seorang tetua tertinggi pada tingkat pengendali.
Kalau saja tetua tertinggi keluar dari pengasingannya, niscaya itu akan membantunya, dan dia akan bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Bahkan jika Lin Nan datang, dia tidak akan takut. Dia juga ingat dengan jelas bahwa Lin Nan sebenarnya takut pada Zhu Geping. Meskipun dia mengingat semua ini, dia lupa hal yang paling penting, yaitu Zhu Geping menyuruh Yu Xiner untuk mengancam Lin Nan, tapi dia tidak punya apa-apa. Hanya mengandalkan 3 tetua tertinggi. Kakak Lin, kita mau kemana? Pada saat ini, Lin Nan, Yu Xiner, dan Huang Tianba telah melangkah ke pegunungan naga sejati. Yu Xiner, yang belum pernah ke sini sebelumnya, bertanya dengan nada aneh. Sepanjang perjalanan, Lin Nan tidak memberitahu siapapun tentang rencananya, jadi Yu Xiner sama sekali tidak tahu apa-apa dan tidak tahu apapun. Xiner, jangan tanya apapun. Kau akan tahu saat waktunya tiba. Lin Nan tiba-tiba tersenyum percaya diri dan berkata kepada Yu Xiner. Mendengus. Yu Xiner mencibirkan bibirnya tanda marah dan mendengus kesal. Istri tuan kecil, baiklah, aku tidak mengatakan apapun. Tertawa. Segera setelah itu, Huang Tianba di sisi lain hendak mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia meneriakkan 3 kata ini, dia tiba-tiba merasakan kemarahan yang hebat. Dia berteriak dalam hatinya dan bergegas maju dengan kecepatan tinggi. Ya dewa, untunglah saya bereaksi cukup cepat. Setelah berlari agak jauh, Huang Tianba menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksa Yu Xiner dan mendapati bahwa Yu Xiner belum menyusulnya. Akhirnya, dia menghela napas lega. Tak lama kemudian, mereka bertiga tiba di dekat rumah keluarga Ding. Tuan, haruskah kita pergi langsung atau menunggu aliansi? Setelah merenung sejenak, Huang Tianba segera bertanya pada Lin Nan. Haha, lanjutkan saja. Baru sebentar dan aku, Lin Nan, sudah kembali lagi. Lin Nan tampaknya telah mengambil keputusan sejak lama. Senyum sinis muncul di wajahnya, lalu dia berkata dengan sungguh-sungguh. Desis, desis, desis. Seketika 3 aliran cahaya melesat ke langit dan menyerbu ke arah keluarga Ding dengan kecepatan tinggi. Tiba-tiba, murid yang menjaga pintu rumah Ding menemukan 3 aliran cahaya pada saat pertama. Siapa? Ledakan. Akan tetapi, saat murid keluarga Ding itu meneriakkan 3 kata, tubuhnya terlempar mundur. Meskipun serangan telapak tangan ini tidak menyebabkan dia kehilangan nyawanya, dan tiannya hancur. Bahkan pil emas agung tidak dapat memperbaikinya sepenuhnya. Lin Nan ada di sini. Akan tetapi, saat murid keluarga Ding ini berjuang untuk bangkit dari tanah, dia tiba-tiba berteriak keras. Pada saat ini, dia pun membelalakan matanya, tampak sama sekali tidak percaya. Sungguh suatu keajaiban bahwa Lin Nan tidak mati dalam badai salju itu. Terakhir kali para tetua keluarga Ding mengirim berita, dikatakan bahwa Lin Nan telah bergegas ke badai salju. Sekarang semua orang mengetahuinya. Kekuatan badai salju itu begitu hebat sehingga legenda tentangnya selama bertahun-tahun tentu saja luar biasa. Hampir semua orang telah menentukan bahwa Lin Nan pasti akan mati kali ini. Namun, tak seorang pun menyangka anak ini akan kembali saat ini. Cici. Setelah teriakan keras ini, setidaknya 7 atau 8 anggota keluarga Ding bergegas keluar. Terlebih lagi, semua orang menatap Lin Nan dengan tatapan kebencian dan dendam yang mendalam. Lin Nan, aku tidak menyangka kamu tidak mati. Pada saat ini, anggota terkemuka dari keluarga Ding mengarahkan pedang di tangannya ke wajah Lin Nan dan berteriak keras. Lin Nan bahkan tidak tertarik berurusan dengan orang semacam ini. Namun, Huang Tianba di sisi lain tidak tahan lagi. Bagaimanapun, Lin Nan adalah gurunya. Anak ini baru berada di tahap awal alam Raja Dewa, tetapi dia malah mengarahkan pedangnya ke arah gurunya. Bagaimana mungkin dia bisa menahannya? Tertawa. Segera setelah itu, Huang Tianba melambaikan tangannya, dan energi sejati yang kuat meledak dari telapak tangannya, dan segera menyerbu ke arah murid keluarga Ding di depan dengan kecepatan tinggi. Itu saja. Ledakan. Pemuda dari keluarga Ding itu ingin memamerkan kemampuan bertarungnya, jadi dia langsung mengatakan sesuatu dengan nada menghina. Akan tetapi, sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, energi sejati dahsyat yang dilepaskan Huang Tianba menghantam dadanya dengan keras, menimbulkan suara tumpul. Mendesis. Tiba-tiba, anggota keluarga Ding yang tersisa tercengang. Yang terkuat, hanya dengan 1 telapak tangan ini, mereka dapat dengan jelas merasakan fluktuasi aura internal Huang Tianba, dan itu juga membuat mereka menyadari wilayahnya. Panggil Ding Langtian dan katakan padanya bahwa hari-hari baik keluarga Ding sudah berakhir. Kemudian, mata Lin Nan memancarkan aura dingin, dan dia berbicara dengan penuh percaya diri. Meskipun nadanya ringan, nada itu mengandung kekuatan yang tampaknya tak tertahankan yang menyebabkan 6 atau 7 anggota keluarga Ding yang tersisa segera mundur 2 langkah. Cek. Lin Nan, jangan terlalu sombong. Kalau kamu punya nyali,
lewati saja kami dulu. Dengan kilatan dua aliran cahaya, dua tetua keluarga Ding tiba-tiba bergegas keluar dari keluarga Ding. Setelah melihat Lin Nan, mereka berteriak keras. Yang terkuat. Namun, sebelum Lin Nan bisa menjawab, Huang Tianba di sisi lain tiba-tiba tampak sedikit bersemangat. Terutama matanya yang tiba-tiba bersinar cemerlang. Semenjak dia bertemu Lin Nan, dia tidak pernah berkelahi dengan siapapun lagi, dan telapak tangannya selalu gatal ingin berbuat sesuatu. Anak laki-laki tadi hanyalah seorang kultivator tingkat Raja Dewa, dan sama sekali tidak menimbulkan ancaman baginya. Kini kemunculan tiba-tiba dua orang lelaki perkasa itu langsung membuatnya bergairah. Hei, Guru, biarkan kedua orang tua ini pergi ke muridku. Aku akan menghajar mereka sampai-sampai ibu mereka tidak mengenali mereka. Huang Tianba tampaknya takut Lin Nan akan mengambil tindakan, jadi dia segera berbalik dan berkata kepada Lin Nan sambil tersenyum. Ketika Lin Nan mendengar apa yang dikatakan bocah itu, dia langsung tersenyum acuh tak acuh dan mengangguk kecil. Dengan baik, namun, kedua tetua keluarga Ding yang baru saja bergegas datang hampir menjadi sangat marah setelah mendengar apa yang dikatakan Huang Tianba. Anak muda seperti itu sungguh tidak tahu malu. Jelas, kedua tetua keluarga Ding tidak mengetahui bidang kultivasi Huang Tianba, jadi mereka tampak sedikit marah setelah mendengar kata-katanya. Lagi pula, mereka sudah berlatih bertahun-tahun, dan sekarang mereka hampir gila karena diganggu oleh anak ini. Hai, dua orang tua, gabung yuk. Namun, kata-kata Huang Tianba berikutnya segera membuat mata kedua tetua keluarga Ding terbelalak. Brengsek, apakah Anda mencari kematian? Karena kau mencari kematian, kami akan mengabulkan permintaanmu. Kedua tetua keluarga Ding tidak menganggap serius Huang Tianba karena target utama mereka adalah Lin Nan. Cek-cek, segera setelah itu, dengan kilatan cepat dua aliran cahaya, kedua tetua keluarga Ding bergegas menuju Huang Tianba dengan cepat. Hei, namun, Huang Tianba menyeringai saat ini tetapi tidak bergerak. Desir, segera setelah itu, dengan kilatan cahaya hitam yang cepat, sebuah tongkat hitam pekat muncul di tangannya. Brengsek, namun, ketika dia mendesak tongkat hitam itu, kedua tetua keluarga Ding dan yang lainnya tidak terkejut, tetapi Lin Nan langsung mengutuk dari lubuk hatinya. Ternyata senjata Huang Tianba juga sebuah tongkat. Hal ini sesuai dengan Ding Hai Shenzhen-nya. Tampaknya pilihan murid ini juga diatur oleh takdir. Namun, saat melihat tongkat hitam pekat ini, Lin Nan tak dapat menahan diri untuk membayangkan seekor beruang hitam dari benua primitif. Begitu banyak waktu telah berlalu, dan aku tidak tahu bagaimana keadaan Black Bear. Tertawa, dalam sekejap, Huang Tianba mengangkat tongkat hitam di tangannya, dan energi sejati yang kuat meledak dari seluruh tubuhnya. Kekuatan tempur tahap akhir puncak dewa-dewa tidak diragukan lagi terungkap. Ketika kedua tetua keluarga Ding tiba di depan Huang Tianba, mereka tentu saja merasakan aura kuat ini untuk pertama kalinya dan tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa tingkat kultivasi Huang Tianba begitu tinggi. Lagi pula, lawannya hanyalah seorang pemuda. Ledakan, begitu tongkat itu terhunus, aura energi dahsyat langsung meledak. Aura yang kuat segera menyelimuti kedua tetua keluarga Ding. Pada saat yang sama, perasaan tertekan dan hampir menyesakkan tiba-tiba muncul dari hati kedua tetua keluarga Ding. Bahkan saat ini, mereka dapat merasakan kematian mendekat. Bagaimana ini mungkin? Sekalipun kedua tetua keluarga Ding sangat berpengetahuan dan berpengalaman, mereka tidak pernah menyangka kalau kekuatan tempur Huang Tianba tidak hanya berada di puncak alam dewa ilahi akhir, tetapi bahkan telah melampaui alam dewa ilahi. Klik. Selamatkan anak buahnya. Bersamaan dengan dua suara renyah, suara berat juga segera mencapai telinga Huang Tianba. Namun sudah jelas terlambat bagi pihak lain untuk berteriak. Kepala dua tetua keluarga Ding hancur total oleh tongkat Huang Tianba, dan mereka tampak sangat sekarat. Bang! Seketika itu juga tubuh mereka terjatuh dengan keras ke tanah, tanpa tanda-tanda kehidupan. Hei, siapa selanjutnya? Huang Tianba mencibir dua kali, lalu segera membuka mulutnya dan berteriak kepada anggota keluarga Ding yang tersisa. Pada saat ini, ia bahkan memperlihatkan pandangan provokatif kepada lelaki tua berjanggut putih yang baru saja mengeluarkan suara itu. Meskipun dia dapat dengan jelas merasakan bahwa pihak lain tidak sederhana, dia masih ingin mencobanya. Lawannya sangat kuat, tetapi menurut kesimpulannya, dia tidak terlalu kuat. Tianba, kembalilah. Ketika melihat lelaki tua berjanggut putih itu, Lin Nan merenung sejenak sebelum memanggil Huang Tianba kembali. Pihak lain jelas merupakan tetua tertinggi, dan kekuatan bertarungnya harus menjadi yang terkuat di keluarga Ding. Meskipun kekuatan tempur Huang Tianba sangat kuat, dia tidak sekuat Lin Nan. Lagi pula, dia telah menyembunyikan banyak rahasia. Namun Lin Nan sangat terkejut, sampai sekarang dia belum menyadari Ding Lang Tian keluar. Apakah orang tua ini berencana menjadi pengecut? Mendengar panggilan Lin Nan,
Huang Tianba segera mundur dengan patuh, tetapi dengan senyum puas di wajahnya. Lin Nan, kapan siklus balas dendam ini akan berakhir? Tetua tamu keluarga Ding menatap Lin Nan dengan sepasang mata tajam dan berkata ringan. Dia telah menjadi bagian dari keluarga Ding setidaknya selama beberapa dekade, dan hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Berkat dukungan jangka panjang keluarga Ding pula lah ia mampu berlatih dengan tenang dan menerobos ke alam pengendali. Akan tetapi, setelah berhasil mencapai ranah pengendali, ia menyadari bahwa tidak ada cara untuk berhenti berlatih. Dengan terobosan satu alam, informasi tentang alam berikutnya akan segera muncul. Oh, Tetua Agung, ya, aku benar-benar ingin bertanya kepadamu, ketika keluarga Ding mengirim orang untuk memburuku, mengapa kamu tidak berdiri dan berkata, kapan siklus balas dendam akan berakhir? Nada bicara Lin Nan tenang, tetapi matanya bersinar dengan cahaya tajam. Dia segera menatap Tetua Agung di depannya dan bertanya. Dengan baik, ketika Tetua tertinggi keluarga Ding mendengar kata-kata Lin Nan, dia tiba-tiba menjadi malu. Ya, mengapa dia tidak menghentikannya dari awal? Jika dihentikan, apakah hal ini akan terjadi lagi? Dalam sekejap, wajah tetua tertinggi tiba-tiba berubah agak jelek, dan bahkan sudut mulutnya mulai berkedut sedikit. Haha, Lin Nan, apakah menurutmu kalian bertiga bisa menghancurkan keluarga Dingku? Suara mendesing. Namun, pada saat ini, suara Ding Langtian tiba-tiba muncul di telinga Lin Nan. Dengan kilatan cahaya yang cepat, sosok yang agak tua itu segera muncul di depan semua orang. Kamu akhirnya muncul. Saat Lin Nan melihat Ding Langtian, senyum aneh tiba-tiba muncul di sudut mulutnya, bahkan ekspresinya menjadi sedikit membingungkan. Hahaha, aku tidak pernah bermaksud menyembunyikannya dari awal. Hanya saja kamu datang di waktu yang tidak tepat. Aku sedang menyendiri sekarang. Kemudian, Ding Langtian tiba-tiba menjelaskan kepada Lin Nan dengan nada tak berdaya. Mundur. Ketika Lin Nan mendengar kata-kata Ding Langtian, ekspresinya tiba-tiba berubah sedikit, dan bahkan ekspresi penghinaan muncul di matanya. Apakah kamu bercanda? Dua orang di hadapan mereka kembali dari hutan berkabut hampir pada waktu yang bersamaan, dan mengingat kecepatan sayap pertempuran 5 elemen, saya yakin Ding Langtian hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk kembali. Namun Anda akan menyendiri hanya untuk 1 jam ini saja. Sekarang, bahkan jika Lin Nan dipukuli sampai mati, dia tidak akan pernah percaya apa yang dikatakan orang tua ini. Haha, kebetulan sekali, bukankah kamu sudah ada di sini? Lin Nan jelas tidak ingin berpanjang lebar membahas masalah ini, jadi dia langsung bicara sambil tersenyum pada Ding Langtian yang ada di depannya. Karena pelakunya belum pergi, perjalanan Lin Nan tidak sia-sia. Terlebih lagi, tujuannya hari ini adalah untuk menyingkirkan keluarga Ding dari dinasti naga sejati. Meskipun ada hubungan darah antara kedua belah pihak, Lin Nan tidak mempedulikannya. Siapa dia? Dia telah terlahir kembali 2 kali. Apakah dia masih membutuhkan ikatan keluarga dan darah? Baginya sekarang, musuh adalah musuh, tanpa perbedaan apapun. Hahaha, apakah orang tua ini takut padamu? Kemudian, Ding Langtian menertawakan Lin Nan dengan tenang dan melanjutkan. Sikap seperti itu bahkan membuat Huang Tianba, seorang pria keras kepala, merasa ada sesuatu yang salah. Tuan, sepertinya ada yang tidak beres. Berhati-hatilah. Seketika, Huang Tianba berbisik kepada Lin Nan di sampingnya. Dengan baik, mendengar kata-kata Huang Tianba, Lin Nan tercengang. Sial, kapan anak ini menjadi dewasa seperti ini? Haha, kamu tidak bodoh, kan? Pada saat ini, Lin Nan langsung tersenyum, lalu berkata ringan kepada Huang Tianba. Kalau orang lain yang mengatakan hal ini kepada Huang Tianba, dia pasti akan langsung bertengkar dengan orang itu. Namun kata-kata itu diucapkan oleh Lin Nan, yang membuatnya tidak bisa berkata-kata. Aku tidak bodoh, aku hanya bersikap seperti ini dengan sengaja. Semua pamanku ingin menjadi penguasa kota, jadi. Pada saat ini, Huang Tianba akhirnya mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada Lin Nan, dan suaranya bahkan diturunkan beberapa derajat. Brengsek. Baru pada saat inilah Lin Nan akhirnya mengerti bahwa kesederhanaan dan kejujuran Huang Tianba hanyalah kepura-puraan. Ternyata orang ini hanya berpura-pura. Jika bakat semacam ini ada di bumi, dia mungkin akan memenangkan Oscar. Kalian berdua, apakah kalian akan berhenti berbisik-bisik? Jelas, bisikan Lin Nan dan Huang Tianba membuat Ding Langtian sangat tidak puas, jadi dia langsung berteriak keras. Oh, biarkan orang-orangmu keluar. Dengan begitu banyak orang yang bersembunyi, kamu tidak akan takut jatuh dan mati. Kemudian, Lin Nan sedikit mengernyit, dan langsung berbicara kepada Ding Langtian dengan nada menghina. Ding Langtian mengira dia telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih ditemukan oleh Lin Nan. Semuanya, keluarlah, biarkan Lin Nan melihat kekuatan keluarga Ding kita. Sejak dia ketahuan,
Ding Langtian hanya bisa melambaikan tangannya dan berteriak. Cici cici. Segera setelah itu, seberkas cahaya berkelebat di udara dengan kecepatan tinggi, dan satu demi satu sosok bermunculan di perkemahan keluarga Ding pada saat pertama. Namun saat melihat Lin Nan di sisi berlawanan, dia tidak menunjukkan ekspresi terkejut sama sekali. Kehadiran lebih dari 20 orang kuat di alam dewa-dewa membuat wajah Ding Langtian tiba-tiba menunjukkan sedikit senyuman, tetapi dia bertanya-tanya mengapa Lin Nan tidak terkejut. Ada lebih dari 20 orang yang kuat. Saya percaya bahwa di dinasti naga sejati, tidak banyak sekte yang dapat menghasilkan jumlah seperti itu. Dan keluarga Ding mengeluarkannya, yang sudah cukup untuk menunjukkan fondasi yang memungkinkan keluarga Ding berdiri kokoh di dinasti naga sejati selama bertahun-tahun. Baiklah, jika semua sudah ada di sini, mari kita mulai. Namun, Lin Nan segera berbicara berikutnya, dengan senyum sinis di wajahnya. Apa, dalam situasi seperti ini, saya yakin praktisi manapun akan lari setelah melihatnya, tetapi Lin Nan tidak. Mengapa demikian? Terlebih lagi, bukan hanya Lin Nan yang tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda ketakutan, bahkan Huang Tianba dan Yu Xiner di sampingnya juga tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda ketakutan. Saat dia melihat Yu Xiner, mata Ding Langtian akhirnya sedikit menyipit. Dia hanya menatap Lin Nan dan melupakan keturunan Sekte Tiandi. Ini benar-benar sampai ke rumah saya. Lin Nan, apakah kamu tidak takut? Tiba-tiba, tetua tertinggi berbicara, menatap Lin Nan dan bertanya dengan nada tenang. Sebenarnya, dia juga sangat bingung. Mengapa Lin Nanjiu tidak menunjukkan rasa takut sama sekali? Haha, jangan buang waktu, mari kita mulai. Namun, Lin Nan tidak menjawab pertanyaan mereka, tetapi langsung berbicara sambil tersenyum. Tertawa, Lin Nan, semua orang mengatakan kamu sangat kuat, jadi aku akan datang menemuimu hari ini. Pada saat ini, seorang tetua yang mengenakan pakaian keluarga Ding bergegas keluar dari perkemahan keluarga Ding dan berteriak kepada Lin Nan. Ledakan, namun dia keluar dengan cepat dan mati lebih cepat lagi. Begitu dia selesai bicara, dia langsung dihantam oleh energi sejati yang kuat, bahkan dadanya pun terasa sesak. Mendesis. Dalam sekejap, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Jika diamati lebih teliti, ternyata Huang Tianba lah yang melakukan tindakan tersebut. Tingkat kekuatan orang ini jauh lebih tinggi daripada para petarung terkuat ini, jadi dia tidak takut pada siapapun dalam pertarungan satu lawan satu. Jika kau ingin melawan tuanku, kau harus mengalahkanku terlebih dahulu. Dentang. Kemudian, Huang Tianba memegang tongkat hitam di satu tangan, berdiri di depan Lin Nan dan Yu Xiner dan berteriak. Dengan baik, pada saat ini, hampir semua orang tercengang. Dengan satu telapak tangan, dia melemparkan seorang pria kuat ke udara, dan lawannya bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Dia terlalu kuat. Khususnya, pria besar ini adalah murid Lin Nan. Jika muridnya saja sekuat itu, maka gurunya pasti lebih kuat lagi. Pada saat ini, semua orang sedikit tergerak, dan tidak seorang pun berdiri lagi untuk waktu yang lama. Apakah semua orang di keluarga Ding pengecut? Senyum sinis muncul di sudut mulut Huang Tianba saat ini, lalu dia berteriak. Ada begitu banyak orang kuat, bahkan seorang tetua tertinggi di tingkat pengendali, tetapi mereka secara tak terduga dikejutkan oleh 3 orang di depan mereka. Kesunyian. Bahkan dalam sekejap, suasana yang menindas dengan cepat menyebar. Apakah keluarga Dingku membesarkanmu selama bertahun-tahun dengan sia-sia? Jelas, Ding Langtian juga sedikit marah. Dia segera menatap orang-orang terkuat dari keluarga Ding dan berteriak keras. Tetapi, hasilnya mengejutkan. Semua orang terkuat menundukkan kepala dan tidak ada yang berdiri. Dalam situasi semacam itu, semua orang paham bahwa burung pertama yang menjulurkan kepalanya akan ditembak. Siapa yang pertama menonjol, pastilah dia yang pertama mati. Dalam menghadapi kehidupan, semua hal lain harus dikesampingkan, bahkan wajah. Amarah. Ding Langtian sangat marah sekarang, tetapi tidak ada yang bisa dilakukannya. Kemarahannya tidak akan menyelesaikan apapun. Karena tidak ada yang maju, kalian semua harus segera keluar dari sini. Mulai sekarang, keluarga Ding akan disingkirkan dari dinasti naga sejati. Bahkan Lin Nan tidak pernah menyangka hal seperti itu akan terjadi. Dia langsung menyeringai dan berkata dengan ringan. Suaranya ringan, tetapi nadanya cukup dingin, dan dia bahkan mengatakan ini dengan penuh semangat. Tertawa. Namun, pada saat ini, sesosok tubuh bergegas keluar dari kerumunan dan berdiri di depan Huang Tianba. Ding Kuan. Ketika Lin Nan melihat laki-laki itu dengan jelas, dia tertegun sejenak, karena dia mengenal laki-laki ini. Terlebih lagi, Ding Kuan dikalahkan olehnya. Kuan apa yang sedang kamu lakukan? Ding Langtian tidak pernah menyangka bahwa Ding Kuan akan mengambil inisiatif untuk berdiri, dan dia langsung berteriak. Ini adalah putranya sendiri,
Tidak boleh ada kesalahan. Ayah, aku tidak bisa mengalahkan Lin Nan, tetapi bisakah aku mengalahkan anak ini? Pada saat ini, Ding Xuan menatap Huang Tianba dengan sedikit marah, lalu berbisik pelan. Brengsek, kalau dalam keadaan normal, Ding Langtian pasti akan menamparkan wajahnya, tapi tidak sekarang. Mungkinkah Ding Xuan belum melihat situasi dengan jelas? Huang Tianba berhasil mencekik dua tetua keluarga Ding dengan satu tongkat. Tidak peduli seberapa kuat Ding Xuan, bisakah dia lebih kuat dari para tetua? Sebenarnya, Ding Xuan tidak terlalu banyak berpikir, tetapi hanya terangsang oleh kata-kata Ding Langtian. Hei, nak, keluarlah dari sini sekarang juga. Kau bukan tandinganku. Pada saat ini, Huang Tianba menatap Ding Xuan dengan jijik, lalu sedikit mengangkat sudut mulutnya dan mengeluarkan suara acuh tak acuh. Tertawa, namun, Ding Xuan jelas tidak mempercayainya. Dia segera mengerahkan energi sejatinya dan bergegas menuju Huang Tianba. Pengadilan kematian. Melihat Ding Xuan melesat dengan kecepatan dahsyat dan hendak mencapainya, Huang Tianba langsung mengeluarkan raungan yang dahsyat. Ah, hampir pada saat yang sama, Ding Langtian tercengang. Seberapapun cepatnya dia, tidak ada waktu untuk menghentikannya, jadi dia tidak bergerak dan hanya menunggu keajaiban terjadi. Namun akankah keajaiban terjadi? Pertemuan. Namun, keajaiban tidak terjadi pada Ding Xuan, melainkan pada Huang Tianba. Tertawa. Dalam sekejap, pada saat ini, aura kuat meledak dari Huang Tianba. Yang lain belum merasakan apapun, tapi Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk sedikit menyipitkan matanya. Hukum ruang angkasa. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa aura kuat yang terpancar dari Huang Tianba saat ini sebenarnya adalah nafas hukum ruang yang telah diajarkan kepadanya. Sulit membayangkan bahwa Huang Tianba mampu menerapkan apa yang telah dipelajarinya secara fleksibel dalam waktu sesingkat itu dan mengintegrasikan hukum ruang ke dalam pertempuran. Ledakan. Sebuah tongkat jatuh dengan keras dari udara lagi. Energi yang kuat itu bercampur satu sama lain, dan seseorang bahkan dapat dengan jelas merasakan ruang itu hancur lapis demi lapis. Selesai. Ding Langtian tidak dapat mempercayai mata dan indranya, dan langsung meratap dalam hatinya. Ding Xuan juga tercengang di bawah aura kuat Huang Tianba. Dia merasa sedikit menyesal pada saat ini, tetapi sudah terlambat. Klik. Akhirnya, tongkat kuat Huang Tianba menghancurkan ruang di depannya, dan Ding Xuan langsung ditelan oleh turbulensi ruang. Cek-cek. Bahkan pada saat tubuh Ding Xuan menghilang dalam turbulensi angkasa, semua orang di pihak Ding Langtian dapat melihat pecahan-pecahan kota yang terkoyak oleh turbulensi angkasa. Ah, pada saat ini, Ding Langtian akhirnya marah dan mengeluarkan raungan marah. Tapi apa gunanya marah? Pada saat ini, Ding Xuan telah ditelan oleh turbulensi spasial dan mustahil baginya untuk kembali. Ding Langtian sangat marah, tetapi dia tidak berani maju dengan gegabah. Dia tahu berat badannya sendiri, dan jika dia maju terus seperti ini, dia pasti akan mati dengan menyedihkan. Kesunyian. Dalam sekejap, pemandangan itu menjadi sangat aneh. Tak seorang pun berkata apa-apa, bahkan tidak ada suara yang keluar. Dalam situasi seperti itu, Lin Nan hanya dengan tenang menyaksikan semua yang terjadi di depannya, dan bahkan ada sedikit kekejaman di matanya. Lin Nan, kalian sudah bertindak terlalu jauh. Namun, pada saat ini, tetua tertinggi yang terdiam akhirnya berbicara. Matanya terpaku pada Lin Nan, sudut mulutnya berkedut terus-menerus, dan dia jelas terlihat sangat marah. Meskipun dia bukan anggota keluarga Ding, dia telah menerima persembahan dari keluarga Ding untuk waktu yang lama. Sekarang keluarga Ding dalam masalah, dia tentu saja tidak bisa berdiam diri. Siapapun yang dapat membasmi ketiga orang ini akan diberi hadiah seluruh tabungan keluarga Ding. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah tidak seorang pun menyangka bahwa Ding Langtian benar-benar membuka mulutnya dan berteriak kepada semua orang. Apa? Beberapa anggota keluarga Ding yang bersiap melarikan diri di tengah kekacauan itu tiba-tiba terkejut. Semua tabungan keluarga Ding. Bukankah itu berarti jika kita membasmi ketiga orang ini, kita akan menjadi kaya dalam semalam? Semuanya, maju terus, berjuang keras. Ya, mereka hanya 3 orang. Bagaimana mungkin mereka bisa menandingi kita yang jumlahnya banyak? Basmi mereka. Orang mati demi uang dan burung mati demi makanan. Pepatah ini benar adanya. Ketika anak-anak keluarga Ding mendengar apa yang dikatakan Ding Langtian, mereka langsung meraung seolah-olah mereka disuntik dengan darah ayam. Bahkan Lin Nan pun tak dapat menahan diri untuk tidak sedikit tersentuh saat ini. Dia sama sekali tidak khawatir berjuang sendirian. Tetapi jika semua orang terburu-buru, maka hasilnya hanya akan bergantung pada keberuntungan. Terlebih lagi, pihak lain sekarang memiliki seorang tetua tertinggi. Guru, apa yang harus kami lakukan? Huang Tianba jelas sedikit khawatir dengan pemandangan ini, jadi dia segera bertanya pada Lin Nan. Tidak ada yang bodoh. Ini jelas situasi yang tidak menguntungkan.
Jika kita melawan, kedua belah pihak akan menderita. Hehe, masih belum pasti siapa yang akan menjadi pemenang akhirnya. Apa kamu takut? Namun, pada saat ini, sudut mulut Lin Nan jelas sedikit terangkat, dan kemudian dia berbicara dengan penuh percaya diri. Ini, Huang Tianba tercengang, tetapi dia tidak mengerti apa maksud Lin Nan. Takut. Dia tidak merasa takut. Namun apakah itu sepadan? Tidak. Namun, saat dia melihat mata Lin Nan yang penuh percaya diri, dia tiba-tiba terkejut dan langsung berbicara. Pada saat itu, secerca inspirasi datang dalam pikirannya. Karena Lin Nan tidak takut, apa yang dia takutkan? Terlebih lagi, ekspresi percaya diri Lin Nan dengan jelas menunjukkan bahwa dia sepenuhnya percaya diri, dan kecil kemungkinan dia akan gagal di saat kritis ini. Oh, jangan takut. Setelah mendengar jawaban Huang Tianba, Lin Nan tersenyum dan berkata dengan penuh penghargaan. Pada saat ini, Huang Tianba tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, bahkan matanya pun menjadi aneh. Tepat di belakang Lin Nan, sekelompok sosok dengan aura kuat bergegas mendekat. Orang pertama yang menanggung beban terberat adalah Feng Yichen. Bala bantuan sedang berdatangan. Melihat 40 atau 50 orang terkuat datang terbang tertiup angin, hati Huang Tianba dipenuhi kegembiraan. Sial, ada berapa banyak orang kuat di keluarga Ding? Sekarang, 2 orang bisa mengalahkan 1 orang dan mereka bisa mengatasinya. Namun, kegembiraan Huang Tianba menyebabkan keluarga Ding tercengang saat ini. Ding Langtian tidak pernah menyangka bahwa begitu banyak orang kuat akan datang mendukungnya. Dia bahkan menemukan Feng Yichen pada saat pertama. Hahaha, ternyata orang-orang dari Sekte Samsara ada di sini untuk membantu. Dalam sekejap, Ding Langtian tertawa gembira dan menjerit kegirangan. Haha, dengan begitu banyak orang yang kuat, ketiga orang ini pasti akan mati sekarang. Ya, aku hampir mengompol tadi. Lihatlah dirimu, kau benar-benar pecundang. Ahem, aku sudah kencing. Lin Nan sendiri yang menyebabkan hal ini. Bahkan badai salju tidak dapat membasminya, tetapi kali ini dia benar-benar tamat. Setelah mendengar teriakan aneh Ding Langtian, anggota keluarga Ding yang awalnya gugup tiba-tiba menjadi bersemangat. Dalam situasi seperti ini, saya yakin jika mereka masing-masing meludah, mereka bisa menenggelamkan Lin Nan dan 2 orang lainnya. Lin Nan, kamu gila, teruskan saja. Ding Langtian menggertakkan giginya, menahan amarahnya karena kehilangan putranya, dan segera mengeluarkan suara mengejek ke arah Lin Nan. Pada saat ini, dia telah menentukan bahwa Feng Yichen dari Sekte Samsara ada di sini untuk membantu keluarga Ding mereka. Pertama, keluarga Ding dan Sekte Samsara keduanya berlokasi di kota Zhenlong dan selalu berhubungan baik dan berinteraksi satu sama lain. Kedua, mengenai orang-orang kuat di belakang Feng Yichen, mereka seharusnya datang untuk Yusiner. Lagi pula, masalah keturunan gerbang Tiandi telah menarik banyak orang kuat ke kota Zhenlong, dan tidak mungkin semua orang pulang dengan tangan kosong. Tetapi tidak peduli kepada siapapun, itu sama saja dengan membantu keluarga Ding. Ding Langtian begitu bersemangat hingga ia bertekad untuk melawan Lin Nan sampai mati. Jika ia tidak kehilangan Ding Quan, ia akan lebih bersemangat lagi. Bahkan saat ini, dia merasakan matahari sedikit lebih hangat, dan angin sepoi-sepoi sangat nyaman. Bahkan perasaan takut dan gelisah yang awalnya membebani hatinya langsung sirna saat melihat Feng Yichen dan yang lainnya. Haha, kalian banyak sekali. Sepertinya aku akan mati. Pada saat ini, Lin Nan melirik ke seluruh penonton dengan nada agak acuh tak acuh, dan segera mengirim pesan kepada Feng Yichen untuk berdiri lebih jauh darinya. Karena Ding Langtian gembira, biarkan saja dia gembira sepuasnya. Kau membasmi anakku, kau harus mati. Setelah mendengar kata-kata Lin Nan, wajah Ding Langtian langsung menjadi gelap dan dia berteriak dengan marah. Kemarahan yang terpendam dalam hatinya meledak sepenuhnya pada saat pertama, dan bahkan semangat juang dalam tubuhnya mulai bangkit dalam sekejap. Dia harus mati. Dia harus mati. Saat Ding Langtian menyelesaikan perkataannya, anggota keluarga Ding yang tadi sangat ketakutan tiba-tiba berteriak keras. Namun, Feng Yichen dan lainnya yang berada jauh di belakang Lin Nan tidak mengeluarkan suara teriakan apapun. Mata mereka semua tertuju pada orang-orang dari keluarga Ding di lapangan, terutama Ding Langtian. Baru pada saat inilah Ding Langtian tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Wajahnya langsung menjadi gelap dan alisnya berkerut erat. Indra spiritualnya dapat dengan jelas mendeteksi ketenangan Feng Yichen dan yang lainnya, dan mata mereka sungguh-sungguh penuh dengan permusuhan. Dalam situasi seperti itu, jika dia masih berpikir bahwa Feng Yichen dan yang lainnya ada di sini untuk membantu keluarga Ding, dia akan terlalu bodoh. Mendesis. Dalam keadaan seperti itu, Ding Langtian tidak bisa menahan napas, dan jantungnya yang telah tenang, mulai berdetak kencang lagi. Mungkinkah Feng Yichen dari Sekte Samsara tidak ada di sini untuk membantu keluarga Ding mereka?
Atau mungkin mereka tidak ada di sini untuk keturunan gerbang Tiandi. Dalam sekejap, ekspresi Ding Langtian menjadi aneh, dan bahkan ada ekspresi tidak percaya di matanya. Akan tetapi, anak-anak keluarga Ding tidak menyadari situasi ini, dan teriakan-teriakan mereka yang ganas pun menjadi semakin gila. Justru karena kalimat tadi, semangat juang para pengikut keluarga Ding menjadi luar biasa tinggi, membuat orang-orang bahkan meragukan apakah para pengikut inilah yang gemetar ketakutan tadi. Selesai. Di antara orang-orang di keluarga Ding, mungkin hanya Ding Langtian yang benar-benar memahami bahwa keluarga Ding tampaknya akan segera berakhir. Terlepas dari apakah Lin Nan akan berhasil menghancurkan keluarga Ding, hanya dari pemandangan begitu banyak orang kuat berkumpul bersama, keluarga Ding pasti akan menjadi bagian dari masa lalu setelah hari ini. Tidak bisa mati. Kamu tidak harus mati. Pada saat ini, Ding Langtian tidak dapat menahan perasaan keyakinan kuat di dalam hatinya. Dia tahu jika dia meninggal, keluarga Ding akan benar-benar tamat. Jika dia tidak meninggal, mungkin masih ada secercah harapan. Lin Nan, orang-orang ini adalah pembantu yang kamu undang, kan? Namun, pada saat ini, tetua tertinggi keluarga Ding menatap Lin Nan dan bertanya. Akan tetapi, betapapun terkejutnya dia dalam hatinya, dia selalu mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya. Oh, kamu tidak bodoh. Setelah mendengar perkataan tetua agung, Lin Nan tersenyum dan berkata lembut. Apa? Akan tetapi, saat Lin Nan tertawa, anak-anak keluarga Ding merasa seperti tersambar petir dan berdiri tercengang. Bukankah orang-orang ini benar-benar ada di sini untuk membantu keluarga Ding? Dan mereka adalah bala bantuan yang diundang oleh Lin Nan. Bagaimana ini mungkin? Ada 40 atau 50 orang kuat di alam dewa penguasa. Bagaimana mungkin mereka bisa menolak? Berdebar. Dalam sekejap, ketika anggota keluarga Ding mengetahui situasi yang sebenarnya, mereka begitu ketakutan hingga kaki mereka lemas, dan beberapa bahkan terjatuh ke tanah. Bagaimana cara mengatasinya? Tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Akan tetapi, sekarang mereka tidak melarikan diri, melainkan memusatkan seluruh perhatian mereka pada Ding Langtian. Sebagai kepala keluarga Ding, Ding Langtian harus bangkit saat ini untuk menyelamatkan hidup mereka. Lin Nan, apakah menurutmu ini cukup? Dalam sekejap, Ding Langtian menatap Lin Nan dengan pandangan yang sangat aneh. Seringai muncul di sudut mulutnya, lalu dia bertanya. Namun, ketika Lin Nan mendengar kata-kata Ding Langtian, wajahnya tampak sedikit menghina. Ding Langtian tidak tahu apa yang dimilikinya. Tetapi dia tahu persis apa yang dimiliki Ding Langtian. Lagi pula, persepsi abnormal bukan sekadar bualan belaka. Totalnya cuma ada 3 pengendali. Kamu yakin bisa menang? Siapa yang mengira Lin Nan akan tersenyum dan berbicara dengan tenang? Brengsek. Ketika Ding Langtian mendengar kata-kata Lin Nan, dia hampir pingsan karena marah dan mengumpat dalam hati. Dia tidak menyangka bahwa Lin Nan benar-benar mengetahui kartu trufnya, tetapi tidak ada yang dapat dia lakukan. Sekarang yang bisa diandalkannya hanyalah kedua tetua agung yang bersembunyi dalam kegelapan. Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai. Ding Langtian ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berbicara kepada Lin Nan. Tertawa. Setelah mengatakan ini, Ding Langtian pertama-tama melepaskan semangat juangnya yang kuat dan menatap Lin Nan dengan ganas. Meskipun dia merasa telah kalah hari ini, masih ada peluang untuk membalikkan keadaan. Tertawa. Namun, pada saat ini, apa yang bahkan Lin Nan tidak duga adalah bahwa Yusinir benar-benar melepaskan semangat juangnya yang sangat kuat untuk pertama kalinya. Yusinir tidak banyak bicara, dan Lin Nan juga bermaksud melindunginya. Tetapi saya tidak menyangka gadis ini akan mengambil inisiatif menyerang. Dia berhasil menyerap darah perang kuno, jadi meskipun dia berada di level dewa, semangat bertarungnya cukup kuat. Ledakan-ledakan-ledakan. Dalam sekejap, gelombang energi tercipta, dan saat semangat juang kedua orang itu terus meningkat, mereka benar-benar bertabrakan satu sama lain pada saat ini. Mendesis. Namun, ketika Ding Langtian merasakan semangat juang yang kuat terpancar dari Yusinir, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas. Hanya dengan melihat semangat juang Yusinir, dia menjadi takut dan kehilangan semangat juangnya. Kuat, terlalu kuat. Semangat juang yang meletus dari Yusinir bagaikan aura kuat dari zaman kuno. Tidak mungkin untuk menghancurkannya sama sekali dan begitu kental hingga mencekik. Pada saat ini, suasana hati Ding Langtian yang agak percaya diri tiba-tiba tertekan. Sekarang sudah dimulai, ayo bertarung. Pada saat ini, Lin Nan yang berada di samping Yusinir segera berbicara. Tertawa. Pada saat yang sama, 2 sinar cahaya dingin keluar dari mata Lin Nan. Perang. Dalam sekejap, setelah mendengar perkataan Lin Nan, Feng Yichen yang berada tidak jauh di belakang Lin Nan pun ikut berteriak keras. Wus, WSSS, WSSS.
Tiba-tiba muncullah sosok-sosok seperti pangsit yang jatuh dari langit, berseri-seri cahaya, dan menyerbu ke arah anak-anak keluarga Ding. Ledakan, dan serangkaian suara ledakan terjadi pada saat pertama. Aura yang kuat terus meluas keluar. Bahkan gerbang dan dinding keluarga Ding tidak dapat menahan pemboman yang begitu kuat dan runtuh. Lin Nan, lawanmu adalah aku. Pada saat ini, tetua tertinggi keluarga Ding tiba-tiba muncul di depan Lin Nan dan berteriak padanya. Menghadapi tantangan dari pengendali ini, Lin Nan menerima tantangan itu tanpa ragu dan segera melepaskan semangat juangnya. Meski mereka berjauhan dalam tingkatan, Lin Nan memiliki kekuatan tempur yang hampir sama dengan sang pengendali. Orang-orang terkuat yang hadir tidak ingin melawan sang pengendali. Bagaimanapun, ada perbedaan yang sangat besar di wilayah mereka sehingga mereka pasti tidak akan menang. Oleh karena itu, pertarungan antara tetua tertinggi dan Lin Nan membuat sebagian besar orang terkuat bernapas lega. Cek-cek, pada saat pertama, Lin Nan melepaskan auranya dan segera bergegas menuju tetua tertinggi di seberangnya. Basmi mereka semua, jangan tinggalkan seorang pun. Pada saat ini, Feng Yichen mengeluarkan raungan marah dan segera mulai berkelahi dengan anggota keluarga Ding. Dalam sekejap, api peperangan telah berkobar sepenuhnya di depan rumah keluarga Ding. Energi dahsyat melesat ke angkasa, disertai ledakan gemuruh. Melihat situasi ini terjadi, Ding Langtian hampir menjadi gila, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Suara mendesing. Meski aku dipenuhi amarah, aku tidak punya cara untuk menolong orang lain, dan aku tidak bisa menolong mereka sama sekali. Seperti yang diharapkan, orang-orang terkuat yang dibawa Feng Yichen bertarung 2 lawan 1 dan benar-benar menekan anggota keluarga Ding. Suasananya kacau tapi tidak benar-benar kacau, lagi pula, jurang antara kedua belah pihak terlalu besar. Hanya dalam secangkir teh, seluruh pemandangan menjadi sunyi dalam sekejap. Hanya pertempuran antara Ding Langtian dan Yu Xiner, tetua tertinggi dan Lin Nan yang berlanjut. Selesai. Ding Langtian sudah merasakan dingin sekali di hatinya. Yang membuat Lin Nan terdiam adalah 2 tetua agung keluarga Ding yang bersembunyi di balik awan di langit telah menghilang tanpa diketahui siapapun kapan. Dalam situasi sepihak seperti itu, tanpa dukungan kekuatan tempur super, bahkan orang-orang super kuat di level pengendali akan mundur. Kamu belum mati. Melihat pertarungan akan segera berakhir, Lin Nan segera berteriak pada sesepuh tertinggi di sisi berlawanan. Tertawa, seketika kemudian tubuhnya pun segera melesat. Saat sinar cahaya keemasan tiba-tiba muncul, tubuh Lin Nan tiba-tiba terbagi menjadi 9 bagian. Aura yang kuat segera menyelimuti tetua tertinggi keluarga Ding, membuatnya tidak dapat bergerak sama sekali. 9 klon naga. Ini adalah teknik warisan yang diperoleh Lin Nan saat dia berada di benua primitif. Karena adanya pewarisan, maka ke-9 klon tersebut semuanya asli, tidak ada satupun yang palsu. Pada saat ini, bahkan sesepuh tertinggi yang berada di level pengendali tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Bahkan saat ini, dia masih bisa merasakan napas kematian yang menyesakkan keluar dari lubuk hatinya. Awalnya dia mengira 8 dari 9 klon tersebut pasti palsu. Namun saat ia mengaktifkan indera spiritualnya untuk menyelidiki, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. 9 klon terkoordinasi dengan sempurna, bahkan tanpa rasa kekacauan. Derajat kecocokan antara tubuh asli dan klon juga cukup diam-diam, yang merupakan hambatan yang tidak dapat diatasi. Mati. Akhirnya, Lin Nan memutar pergelangan tangannya, dan sebuah pedang tiba-tiba muncul di tangannya, membuat auranya semakin kuat. Karena pengkhianatan roh pedang Xuan Yuan sebelumnya, dia hanya meremehkan penggunaan pedang Xuan Yuan. Namun, bahkan pedang biasa pun memiliki momentum yang hebat. 9 sosok itu seperti 9 naga raksasa, dengan momentum yang kuat melesat langsung ke langit dan berkumpul bersama pada kesempatan pertama. Berdengung, pedang itu tampaknya memancarkan aura yang begitu kuat untuk pertama kalinya, dan segera mengeluarkan suara pedang yang jelas. Pada saat ini, Lin Nan sepertinya merasa bahwa energi ini telah mencapai batas yang dapat ditahan oleh pedang, dan dia tertegun sejenak. Ledakan. Akan tetapi, pada saat berikutnya, energi dahsyat yang dipadatkan oleh 9 klon itu menghantam keras tubuh tetua agung. Serangan dahsyat itu membuat hati tetua tertinggi hancur, tetapi dia tetap mengerahkan tenaga dalamnya untuk membela diri dan mengeluarkan raungan yang dahsyat. Dengan suara keras, pertahanan yang baru saja diaktifkannya hancur total, dan tidak mampu menghentikan pemboman aura Lin Nan. Lin Nan, bahkan jika aku mati, kamu harus dikubur bersamaku. Akan tetapi, seolah merasakan bahwa situasinya tidak ada harapan, tetua tertinggi berteriak marah pada Lin Nan, lalu melambaikan tangannya dengan panik. Tidak baik. Pada saat ini, sebuah peringatan yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul di benak Lin Nan. Ketika persepsinya yang abnormal secara bertahap menganalisis tindakan tetua tertinggi, dia segera memahami bahwa lelaki tua itu ingin menghancurkan dirinya sendiri.
Tertawa, di bawah aura yang begitu dahsyat, Lin Nan memimpin dan segera mengaktifkan medan luar angkasa. Ledakan. Akan tetapi, sebelum dia dapat membungkus tubuh tetua agung, pihak lainnya meledak tanpa ragu-ragu. Raungan yang memekakkan telinga segera menghasilkan gelombang udara yang dahsyat, yang langsung menghempaskan Lin Nan. Brengsek. Saat dia terbang, Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk mengumpat dengan keras di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka kalau lelaki tua itu akan memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri, jadi dia tidak menggunakan energi pertahanan apapun pada tubuhnya sebelumnya. Kali ini, dia menderita kekalahan. Ledakan. Ketika tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah, tiba-tiba rasa sakit yang menusuk datang dari dadanya. Menguasai. Huang Tianba baru saja berdiri dan belum sempat melihat lebih dekat ke medan perang ketika dia mendapati Lin Nan telah jatuh ke tanah dan langsung menjerit. Kakak Lin, Yu Xiner, yang saat ini sedang bertarung dengan Ding Langtian, juga menjerit, dan suaranya bahkan sedikit bergetar. Hahaha, Lin Nan, aku tidak menyangka kau akan mengalami hari seperti ini. Pergilah ke neraka. Ding Langtian begitu membenci Lin Nan hingga dia langsung mengeluarkan geraman keras. Dia sudah memutuskan bahwa dia lebih baik mati daripada membiarkan Lin Nan hidup dengan mudah. Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas maju. Tidak baik, pikiran buruk tiba-tiba muncul di benak semua orang yang hadir, dan suasana hati mereka pun langsung menjadi tegang. Ledakan. Dalam sekejap, sebuah energi dahsyat meletus dengan cepat dan menyerbu dari belakang Ding Langtian. Bahkan dalam energi ini, ada kekuatan guntur tersembunyi yang tak tertandingi, dan suara gemuruh guntur. Mendengus. Ding Langtian sudah bertekad untuk mati. Dia mendengus dingin, dan tubuhnya bergerak cepat lagi, bergegas menuju Lin Nan. Tongkat penghancur surga. Pada saat inilah Huang Tianba tiba-tiba menggertakkan giginya, tubuhnya membubung ke langit, dan dia langsung berteriak. Ding Langtian jelas tidak menyangka Huang Tianba akan mengambil tindakan, dan alisnya langsung mengernyit. Ledakan. Akan tetapi, sebelum dia sempat bereaksi, dada Huang Tianba telah terkena energi yang tidak dapat dijelaskan. Apa yang sedang terjadi? Sebelum dia kehilangan kesadaran, pikiran seperti itu tiba-tiba terlintas di benak Huang Tianba, tetapi dia tidak dapat menjelaskannya. Desir. Namun, pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba melintas di depan Lin Nan. Brengsek. Yang lain belum menyadari apapun, tetapi ketika Ding Langtian melihat orang ini, dia langsung berteriak dalam hatinya. Bukankah ini bayangan hitam Master Su Geping? Ledakan. Tetapi pada saat ini, karena kebingungan sesaatnya, kecepatannya menurun drastis, jadi Yu Xiner sudah bergegas menyusul di belakangnya. Setiap kali terdengar suara gemuruh, energi dahsyat disertai kekuatan guntur menyapu punggungnya. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Tertawa. Namun, bayangan hitam itu tiba-tiba mengeluarkan suara dingin dan menghina, lalu melambaikan tangannya. Dalam sekejap, dengan suara pelan, serangan yang dilancarkan Yu Xiner lenyap sepenuhnya. Orang ini ada di alam yang mana? Setelah melihat pemandangan ini, Huang Tianba yang baru saja merangkak dari tanah tertegun sejenak dan bergumam dalam hati. Bahkan Feng Yichen dan yang lainnya tampak aneh. Dia mengabaikan serangan orang terkuat dan hanya melambaikan tangannya dengan santai, dan energi serangan menghilang. Keterampilan macam apa ini? Sial, kenapa dia ada di sini? Pada saat ini, Lin Nan berjuang untuk berdiri dari tanah, alisnya sudah membentuk simpul, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Senior, mengapa Anda menghentikan saya? Ding Langtian juga menangkis serangan itu dengan lambaian bayangan hitam. Dia mengerutkan kening dan bertanya. Tentu saja dia tidak berniat bertarung dengan Ang Heiying. Dan dia tidak memiliki kemampuan itu. Namun kemunculan tiba-tiba pihak lainnya membuatnya sedikit terkejut. Lin Nan belum boleh mati. Tunggu sampai aku selesai mencari jiwanya, baru kau boleh melakukan apapun padanya. Suara bayangan itu terdengar, dan tiba-tiba, perasaan dingin dan menyesakkan merasuki semua orang. Pencarian jiwa. Dalam sekejap, banyak orang kuat yang memahami arti kedua kata ini tidak dapat menahan gemetar dalam hati mereka. Jika jiwa Lin Nan berhasil dicari, dia tidak akan ada bedanya dengan mayat berjalan. Tetapi mengapa bayangan gelap ini melakukan hal ini? Bingung, orang-orang terkuat yang hadir tidak dapat tidak meragukan identitas bayangan hitam ini. Pencarian jiwa. Siapa yang mengira bahwa pada saat ini Lin Nan tiba-tiba berbicara dengan nada menghina, bahkan ekspresinya pun menjadi sedikit aneh. Seolah merasakan penghinaan yang terpancar dari Lin Nan, bayangan hitam itu langsung menatapnya dengan bingung, dan juga tidak mengerti dari mana Lin Nan mendapatkan kepercayaan diri seperti itu. Tertawa. Namun, pada saat ini, sosok Yu Xiner tiba-tiba muncul di belakang Ding Langtian. Pedang di tangannya bergetar pelan, dan dia menyerangnya dalam sekejap, tidak memedulikan keberadaan bayangan hitam itu. Berhenti. Ledakan. Awalnya,
Ding Langtian telah menyadari kehadiran Yu Xiner dan hendak mengambil tindakan, tetapi dia tidak menyangka bayangan hitam itu tiba-tiba berteriak keras pada saat ini. Segera setelah itu, gelombang suara yang dahsyat tiba-tiba keluar dari mulutnya, dan suara gemuruh yang disebabkan oleh gelombang udara juga terdengar seketika. Ledakan. Yu Xiner sama sekali tidak menyadari kekuatan tempur bayangan hitam itu, dan hanya memiliki sedikit pengalaman tempur, jadi dia langsung terpesona. Mendesis. Melihat pemandangan yang luar biasa dahsyat ini, semua orang terkuat yang hadir tiba-tiba terdiam. Abnormal. Sungguh menyimpang. Dan itu menyimpang sampai ke titik ekstrim. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya dalam benak mereka. Apakah ada hal seperti itu di lautan angin dan guntur? Gadis kecil, meskipun kamu telah memperoleh beberapa kesempatan, kamu masih anak kecil di hadapanku. Sebaiknya jangan bertindak gegabah, kalau tidak, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Kemudian, suara bayangan itu terdengar dingin lagi, dan setiap kata muncul dengan jelas di telinga Yu Xiner. Sangat kuat. Pada saat ini, Yu Xiner tidak menjawab sama sekali, tetapi menatap bayangan hitam di depannya dengan mata indahnya, berpikir dalam hatinya. Apakah itu benar-benar suatu eksistensi yang melampaui sang pengendali? Bahkan Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri setelah melihat pemandangan ini. Tampaknya akan sulit baginya untuk pergi hari ini. Dia mungkin bisa menghadapi makhluk setingkat pengendali, tapi jika makhluk itu berada di luar jangkauan pengendali, dia pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Lagi pula, pihak lain telah mengatakan bahwa dia akan menggunakan pencarian jiwa padanya. Tampaknya dia hanya mempunyai satu kesempatan, yaitu saat pihak lain menggunakan pencarian jiwa. Tetapi kesempatan ini sungguh sulit untuk diraih, dan waktunya harus tepat. Siapapun yang bergerak akan mati. Namun, pada saat berikutnya, bayangan hitam itu tiba-tiba mengeluarkan suara dingin dan menyesakkan lagi, lalu perlahan berjalan menuju Lin Nan. Melangkah. 2 langkah. Baru berjalan 2 langkah, Lin Nan tiba-tiba merasakan tekanan kuat dalam hatinya yang tidak dapat ia tahan. Terlalu kuat, begitu kuatnya sampai-sampai membuatnya mati lemas. Bahkan jantung yang sudah lama tak tergerak pun, kini mulai berdetak tak karuan. Asfiksia, tak berdaya. Perasaan ini saling terkait satu sama lain, dan tiba-tiba suasana hati yang rumit muncul dalam hati Lin Nan. Saat bayangan hitam itu semakin dekat, Lin Nan tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Menghadapi tekanan sekuat itu, dia tidak tahu apakah jalannya masih bisa berhasil. Lin Nan, apakah kamu siap? Pada saat ini, bayangan hitam telah tiba di depan Lin Nan dan segera berbicara dengan ringan. Akan tetapi, ketika Lin Nan mendengar ini, dia tiba-tiba tampak sedikit aneh. Apakah orang ini tahu bahwa dia akan mencobanya? Oh, karena aku tidak bisa mengalahkanmu, silakan saja. Namun, jangan beri aku kesempatan untuk melawan, kalau tidak, kau pasti akan mati. Di tengah ekspresi semua orang yang tercengang, Lin Nan benar-benar berbicara secara langsung untuk mengancam eksistensi sekuat bayangan hitam itu. Dengan baik, bahkan Ding Langtian menatap Lin Nan dengan tak percaya, ekspresinya tampak sedikit aneh. Dia teringat betapa meremehkan dan menghinanya dia saat Lin Nan mengatakan hal ini kepadanya. Tapi sudah berapa lama, Lin Nan benar-benar kembali dan menghancurkan seluruh keluarga Ding. Mungkin tak seorang pun percaya dengan perkataan Lin Nan, tapi Ding Langtian harus mempercayainya, dan dia tidak akan ragu sedikitpun. Hei, jangan khawatir, kamu tidak akan punya apa-apa. Bayangan hitam itu sepertinya sudah menduga Lin Nan akan mengatakan ini. Dia sama sekali tidak terlihat marah. Sebaliknya, dia mencibir 2 kali lalu berbicara. Cek-cek, akan tetapi, tepat setelah dia selesai berkata demikian, bayangan hitam itu sudah mengulurkan tangannya ke arahnya. Dalam sekejap, aliran cahaya hitam mulai berputar terus-menerus di telapak bayangan hitam, dan perlahan menekan ke arah titik akupuntur lingtai milik Lin Nan. Ini dia. Lin Nan tidak merasakan ketakutan sedikit pun di dalam hatinya saat ini, melainkan kegugupan. Dia telah menunggu saat ini. Namun, bahaya yang terkandung dalam momen ini juga cukup besar. Jika dia gagal, dia akan hancur. Terlebih lagi, ketika menghadapi keberadaan yang super seperti itu, dia tidak berani menggunakan Ding Hai Shenzhen, karena takut direbut oleh pihak lain. Saat ini, satu-satunya yang mempunyai kesempatan membalikkan keadaan adalah sayap perang 5 elemen. Dia sengaja menggunakan kemampuan melahap yang kuat dari sayap pertempuran 5 elemen untuk melakukan melahap 1 kali, yang menyebabkan bayangan hitam itu kehilangan esensi sejati dan efektivitas tempurnya. Itulah yang ada dalam pikirannya. Tertawa. Fiuh. Namun, saat telapak bayangan itu menekan titik akupuntur lingtai miliknya, Lin Nan tertegun. Dia mengaktifkan Five Elements Battle Wings tetapi tidak melahapnya. Energi yang baru saja terkondensasi menghilang menjadi ketiadaan dalam sekejap. Brengsek, apa yang sedang terjadi? Tuan,
Hakikat sejati orang ini tidak dapat dimakan. Selanjutnya, suara dari Five Elements War Wings muncul di benak Lin Nan untuk pertama kalinya. Apa? Ledakan. Dalam sekejap, Lin Nan merasa seperti tersambar petir. Ia merasa seperti menjadi gila. Tidak bisa menelan. Bagaimana ini dapat menyelesaikan masalah pencarian jiwa? Menguasai. Tetapi pada saat ini, Huang Tianba yang berada tidak jauh darinya, tiba-tiba menjerit. Dia benar-benar ingin membantu Lin Nan, tetapi pihak lain terlalu kuat dan tidak mungkin dia bisa membantu. Dalam situasi ini, bahkan jika dia bergegas maju, itu sama saja dengan mencari kematian. Hai, Lin Nan, hari ini aku ingin melihat kartu apa yang kamu miliki. Pada saat ini, bayangan hitam itu tiba-tiba tertawa sinis kepada Lin Nan, lalu berteriak. Cici-cici. Dalam sekejap, aliran energi sejati yang kuat dan menindas menyerbu ke dalam pikiran Lin Nan. Selesai. Lin Nan bahkan ingin meratap saat ini, tetapi mulutnya bergerak sedikit beberapa kali namun tidak ada suara yang keluar. Ini adalah pertarungan sampai akhir. Semakin ekstrim situasinya, semakin tenang Lin Nan. Dan sekejap kemudian pikiran seperti itu muncul dalam benaknya. Terutama ketika pikiran ini muncul dalam benaknya, ia tidak bisa menyingkirkannya. Namun bagaimana caranya melawan makhluk sekuat itu? Tertawa. Pada saat inilah aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai melonjak dari tubuh Lin Nan dan mulai dilepaskan keluar. Bayangan hitam itu segera menyadari gerakan Lin Nan yang tidak biasa, dan telapak tangan yang memancarkan energi sejati berhenti sejenak. Akan tetapi, meskipun terhenti sejenak, ia tidak berhenti dan segera mulai menggunakan energi sebenarnya untuk menyerbu ke dalam tubuhnya dengan kecepatan tinggi lagi. Bahkan saat ini, Lin Nan sudah merasakan keterkejutan yang mendalam dari lubuk hatinya. Mendengus. Namun, dia tidak mengakui kekalahan, tetapi melepaskan medan luar angkasa pada saat pertama. Terlepas dari apakah medan ini memiliki efek pada bayangan hitam, dia harus mencobanya. Ledakan. Saat medan menyelimuti bayangan hitam, Lin Nan langsung melancarkan serangan balik yang kuat. Ledakan, ledakan. Pikirannya mulai menjadi sedikit kabur, dan hanya ada satu pikiran ini dalam benaknya. Dia tidak menduga medan luar angkasa akan menimbulkan ancaman besar terhadap bayangan hitam. Sebaliknya, saat domain itu muncul, dia siap menghancurkannya. Tidak peduli seberapa kuat bayangan hitam itu, mustahil untuk lolos dari turbulensi di luar angkasa. Hei. Namun, setelah Lin Nan melepaskan medan spasial, bayangan hitam itu tiba-tiba menertawakan Lin Nan 2 kali dengan sinis. Klik, medan ruang yang baru saja dilepaskan Lin Nan langsung hancur berkeping-keping tanpa ada tanda-tanda sama sekali. Brengsek. Kemudian, Lin Nan tidak dapat menahan diri untuk mengumpat dalam hatinya, bahkan ekspresinya pun menjadi sedikit aneh. Cici-cici. Energi sejati yang kuat tidak berhenti sama sekali dan menyerbu ke tubuh Lin Nan lagi dengan liar. Selesai. Kali ini, Lin Nan tidak punya pilihan. Bahkan medan luar angkasa tidak menjadi ancaman bagi bayangan hitam, apalagi yang dapat ia lakukan. Saat kesadaran Lin Nan berangsur-angsur kabur, peta bintang dalam benaknya mulai dibentuk oleh lapisan energi hitam dan mulai mengalir sedikit demi sedikit. Lin Nan sekarang benar-benar linglung dan bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Pertama, ini adalah pertama kalinya Lin Nan menghadapi musuh yang sekuat itu, dan untuk pertama kalinya dia tampaknya telah menerima nasibnya, membiarkan bayangan hitam itu terus-menerus mengalirkan energi sejati ke dalam pikirannya dengan kecepatan yang cepat. Hampir sampai. Pada saat ini, bayangan hitam itu menatap ekspresi Lin Nan dengan penuh harap dan bahkan gugup. Dia tahu yang tersisa hanyalah getaran terakhir. Jika berhasil, dia akan menjadi orang pertama yang mendapatkan rahasia di pikiran Lin Nan, dan dia juga dapat berhasil mengubah rahasia Lin Nan menjadi miliknya sendiri. Wah, apa kau akan menerima nasibmu begitu saja? Jangan lupa, kau masih punya aura yang belum dilepaskan, dan skill yang disalin yang belum digunakan, dan... Pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba muncul di benak Lin Nan. Suaranya seperti teriakan keras, dan segera membangunkan Lin Nan dari komanya. Ya, dia masih memiliki warisan langit dan bumi yang belum dia gunakan. Terlebih lagi, karena warisan langit dan bumi begitu kuat, tidak bisakah itu menghentikan serangan jiwa bayangan hitam. Rusak. Pada saat ini, Lin Nan seperti disuntik darah ayam. Dia langsung menarik semua energi sejati dalam tubuhnya dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bayangan gelap di sisi berlawanan merasakan semua ini untuk pertama kalinya dan sedikit tertegun. Apakah kamu menyerah? Ledakan. Namun, saat pikiran ini muncul dalam benaknya, Lin Nan langsung mengaktifkan momentum yang baru saja berhasil ia kembangkan. Tanpa memerlukan energi sejati apapun untuk merangsang, sinar cahaya keemasan tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya, dan dia mulai membombardir bayangan hitam di sisi berlawanan lagi dan lagi dengan kecepatan yang sangat cepat.
Setelah pemboman pertama, bayangan hitam itu tidak dapat membantu tetapi melemahkan energi sejati yang menyerbu ke dalam tubuh Lin Nan. Namun, dengan evolusi Lin Nan yang cepat, pengeboman kedua telah dimulai. Terlebih lagi, setiap pemboman ditingkatkan secara eksponensial tanpa batas. Ledakan-ledakan-ledakan. Dalam sekejap, serangkaian suara gemuruh meletus dari bayangan hitam itu, menyebabkannya terlempar sepenuhnya. Mendesis. Pada saat itu, semua orang yang hadir membelalakkan mata mereka karena tidak percaya. Tidak seorang pun menyangka bahwa Lin Nan ternyata mampu melawan keberadaan yang begitu kejam. Guru itu perkasa. Bahkan Huang Tianba tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak setelah melihat pemandangan ini. Terlebih lagi, setelah melihat ini, dia menjadi semakin yakin bahwa Lin Nan adalah gurunya. Dia hanya berada di level dewa, tetapi dia dapat melawan makhluk yang berada di luar kendalinya. Hal ini saja sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Jadi ketika dia melihat Lin Nan berhasil meledakkan bayangan hitam itu, dia tiba-tiba menjadi bersemangat. Yang membuat semua ini lebih luar biasa adalah bayangan hitam. Dia hampir berhasil, tetapi dia tidak tahu mengapa Lin Nan tiba-tiba mengeluarkan aura yang begitu kuat, dan auranya menjadi semakin kuat setiap saat. Awalnya dia ingin menggunakan energi sejatinya untuk melawan, tetapi ketika energi sejatinya melonjak keluar, dia terkejut menemukan bahwa momentum yang dilepaskan oleh Lin Nan tidak memiliki fluktuasi energi sama sekali. Dengan kata lain, jika lawan tidak mengerahkan energi sejatinya, ia tidak akan dapat menggunakan energi sejatinya untuk membela diri. Ledakan. Saat dia ragu-ragu sejenak, momentum kuat Lin Nanxia meledak lagi dan menyerangnya dengan panik. Awalnya, ia ingin menggerakkan tubuhnya untuk mencoba menghindari gempuran kekuatan dahsyat tersebut. Namun, saat ia hendak menggerakkan tubuhnya, tiba-tiba ia mendapati dirinya tidak bisa bergerak. Tidak ada tanda-tanda sama sekali. Ia tidak bisa bergerak tanpa alasan. Mati. Akan tetapi, meskipun dia tidak bisa bergerak, bukan berarti Lin Nan tidak bisa bergerak. Lin Nan sudah pulih sepenuhnya saat ini. Dia memutar pergelangan tangannya dan mengaktifkan Ding Hai Shenzhen tanpa ragu-ragu. Dengan satu pukulan tongkat, situasinya berubah drastis. Dengan munculnya Ding Hai Shenzhen di tangan Lin Nan, lapisan awan gelap tiba-tiba muncul di langit, menutupi seluruh langit dalam sekejap. Awan gelap tampak menekan ke bawah, dengan momentum yang megah. Mendesis. Melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir tidak dapat menahan napas. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa Lin Nan benar-benar akan melancarkan serangan sekuat itu. Apa itu? Ketika Huang Tianba melihat Ding Hai Shenzhen dipegang erat di tangan Lin Nan, matanya tiba-tiba berbinar dan dia berteriak kaget. Apakah itu senjata asli Lin Nan? Yang terkuat lainnya meraung karena terkejut. Meskipun orang-orang ini sudah mengenal Lin Nan di alam rahasia langit dan bumi, hanya sedikit dari mereka yang benar-benar melihatnya menggunakan Ding Hai Shenzhen. Orang-orang kuat yang tahu bahwa dia memiliki harta karun seperti itu juga tewas di bawah jarum ajaibnya. Ya dewa, seberapa kuat Lin Nan? Ini, terlalu kuat. Apakah dia benar-benar berada di level dewa? Saat Lin Nan mengaktifkan Ding Hai Shenzhen, semua orang segera mulai berdiskusi dan memuji. Harta karun. Bahkan mata bayangan hitam itu pun berbinar tanpa sadar saat melihat Ding Hai Shenzhen di tangan Lin Nan, bahkan wajah jeleknya pun terungkap dalam kabut hitam. Mendesis. Terlebih lagi, ketika bayangan hitam itu menampakkan wujud aslinya, semua orang kuat yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Ini sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Jelas terlihat seperti sejenis makhluk spiritual. Haha, Lin Nan, aku tidak menyangka kamu memiliki harta karun seperti itu. Berikan padaku. Bayangan hitam itu sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia menatap Lin Nan dan berbicara dengan tenang. Faktanya, saat ini dia bahkan tidak menganggap serius Lin Nan. Suara mendesing. Terlebih lagi, begitu dia selesai berbicara, tubuhnya melesat ke arah Lin Nan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tujuannya kali ini bukanlah membasmi Lin Nan, melainkan merebut harta karun itu darinya. Mendengus. Namun, Lin Nan telah mengantisipasi semua ini dan mendengus dingin. Desir. Dalam sekejap, dia dengan cepat mengerahkan energi sejatinya dan menyuntikkannya ke Ding Hai Shenzhen pada kesempatan pertama. Tertawa. Selain itu, Lin Nan juga mengaktifkan sayap pertempuran 5 elemen pada saat ini. Saat aliran cahaya memancar dari tubuhnya, bayangan hitam yang melesat ke arahnya tiba-tiba terkejut. Dia selalu berpikir bahwa Lin Nan hanya memiliki harta karun. Tetapi saya tidak pernah menyangka anak ini akan memiliki 2 harta karun yang begitu hebat. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Pada saat ini, Lin Nan seperti dewa pembasmi, berdiri dengan anggun di depan bayangan hitam. Meskipun dia tidak membuat gerakan apapun, dengan munculnya suara ini, aura tubuhnya langsung melonjak. Ledakan. Dalam sekejap,
bayangan hitam itu sudah berada di depan Lin Nan, dan mengulurkan tangannya untuk meraih Ding Hai Shenzhen. Namun, pada saat ini terdengar suara gemuruh di telinganya. Ketika dia pergi menemui Lin Nan lagi, dia tiba-tiba menemukan bahwa anak laki-laki itu benar-benar tersenyum. Dan senyum itu sangat aneh. Itu sebuah ejekan. Itu hanya lelucon. Tidak baik. Meskipun Lin Nan tidak mengatakan apa-apa, bayangan hitam itu merasakan ada sesuatu yang salah pada awalnya. Klik. Pada saat ini, ruang di belakangnya tiba-tiba hancur dan mulai menyerbu ke arahnya. Suara mendesing. Pada saat yang sama, di ruang yang rusak itu, hembusan angin kencang tiba-tiba muncul dan mulai menyapu dengan liar. Lin Nan, sihir apa yang kamu gunakan? Merasakan hembusan angin kencang yang menerjangnya dari belakang, bayangan hitam itu tiba-tiba meraung ke arah Lin Nan karena terkejut. Sihir. Akan tetapi, ketika orang-orang di sekitar mendengar perkataan bayangan hitam itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah dalam hati. Lin Nan selalu sangat kuat dan luar biasa, dan keterampilan yang ia gunakan adalah hal yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Sulit membayangkan anak seperti itu bisa berasal dari kota tingkat rendah seperti kota Fenglei. Cara apapun tak masalah asalkan aku bisa mengalahkanmu, kan? Mendengar teriakan bayangan hitam itu, sudut mulut Lin Nan tiba-tiba terangkat sedikit, lalu dia berkata dengan ringan. Bayangan hitam itu tiba-tiba terdiam, dan sosoknya mulai bergerak di bawah terjangan angin kencang. Jika dia bisa keluar dari ruang yang rusak ini, Lin Nan harus melarikan diri. Jadi sekarang dia mengaktifkan sayap pertempuran 5 elemen dan siap melarikan diri kapan saja. Adapun Yushiner dan yang lainnya, dia percaya bahwa dengan daya tarik Ding Hai Shenzhen dan sayap pertempuran 5 elemen, bayangan hitam pasti akan mengejarnya alih-alih menggunakan orang-orang kuat ini sebagai ancaman. Terlebih lagi, apa yang dikatakan bayangan hitam itu kepada Yushiner sebelumnya juga membuatnya mengerti bahwa bayangan hitam itu hanya meremehkan urusan keturunan Sekte Tiandi. Lin Nan, apakah kamu pikir kamu bisa menang seperti ini? Perhatikan baik-baik. Tertawa. Namun, pada saat berikutnya, bayangan hitam itu meraung ke arah Lin Nan, dan energi sejati di tubuhnya mulai melonjak cepat. Sial, ini bahkan tidak diizinkan. Suara mendesing. Dalam sekejap, Lin Nan merasakan ada sesuatu yang salah, jadi dia segera mengaktifkan sayap pertempuran 5 elemen dan bergegas menuju gunung belakang keluarga Ding. Itulah markas klan pengendali binatang roh. Namun, Lin Nan tidak ingin membawa malapetaka seperti itu bersamanya, jika tidak, klan yang mengendalikan binatang roh akan berada dalam masalah. Ledakan. Seketika, aura yang kuat memenuhi udara dengan cepat dan langsung menyerbu keluar dari turbulensi ruang angkasa, memungkinkan bayangan hitam itu akhirnya berhasil menerobos badai yang ganas dan lolos darinya. Namun, pada saat berikutnya, matanya sedikit menyipit. Karena sosok Lin Nan tiba-tiba menghilang di depan matanya. Tertawa. Dengan gerakan cepat indera spiritualnya, dia segera menemukan jejak Lin Nan, dan seringai segera muncul di sudut mulutnya. Bubar sekarang. Aku tidak ingin berkelahi denganmu. Desir. Segera setelah mengatakan ini, bayangan hitam itu melesat cepat dan menyerbu ke arah Lin Nan dengan kecepatan tinggi. Seperti dugaan Lin Nan, dia sama sekali tidak mau repot-repot bertarung dengan Yushiner dan yang lainnya. Baginya, Lin Nan adalah tantangan sebenarnya. Ini dia. Lin Nan yang tengah melarikan diri dengan kecepatan tinggi, menggunakan persepsi abnormalnya untuk segera menyadari bahwa bayangan hitam itu memang tengah mengejarnya, dan dia pun langsung gembira. Tampaknya krisis yang dihadapi Yushiner dan lainnya telah teratasi. Sial, Lin Nan, apakah kamu masih menginginkan seorang adik laki-laki? Itu luar biasa. Orang ini mesum. Bahkan makhluk sekuat itu pun ditipu oleh Lin Nan. Aku yakin. Ketika bayangan hitam meninggalkannya, orang-orang terkuat yang hadir segera mulai berbicara, tetapi mereka semua memuji Lin Nan. Wajah Ding Langtian berubah pucat dan biru pada saat ini, tampak sangat jelek. 2180